Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali kita dapat bertemu kembali melalui uh, online ya dalam pembelajaran hari ini bersama Ibu Hesti. Hari ini pada pembelajaran IPA kita akan membahas mengenai materi getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu ingatkan kembali kalau silahkan kalian perhatikan, simak video ini dari awal hingga akhir, dan jangan ada yang dilewati atau di-skip, karena nanti di tengah-tengah video pembelajaran akan ada beberapa soal yang harus kalian jawab di kolom komentar ya. Dan di akhir video pembelajaran juga akan ada tugas atau penugasan yang harus kalian selesaikan di buku kalian masing-masing. Pertama, kita bahas mengenai getaran. Nah, pernahkah anak-anak sekalian bermain ayunan seperti pada gambar? Nah, atau melihat orang yang sedang bermain ayunan, bagaimana arah gerakan ayunan? Nah, gerak ayunan itu adalah gerakan bolak-balik. Benar? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengamati bahwa benda itu bergerak. Namun, tiap benda itu tidak selalu bergerak lurus beraturan. Misalnya, mobil ya, kita mengendarai mobil atau motor itu bergerak lurus beraturan. Tapi ada juga benda yang kalau dia bergerak itu tidak lurus beraturan. Tapi misalnya dia bergeraknya seperti gerakan bolak-balik. Nah, jadi getaran adalah gerakan bolak-balik yang melewati titik keseimbangan. Itu adalah definisi dari getaran. Nah, jadi selain ayunan tadi, kita dapat melihat jam bandul, ya, bandul jam yang bergerak secara bolak-balik. Di sini sudah ada gambar bandul sederhana. Nah, pada gambar bandul sederhana ini, coba perhatikan, bandul berada pada titik awalnya itu, posisi awalnya itu adalah posisi O atau titik O. Nah, titik O ini yang dinamakan dengan titik keseimbangan. Jadi, titik keseimbangan itu adalah titik ketika benda berada pada posisi diam. Kalau di gambar, ini adalah titik O. Selanjutnya, ciri-ciri getaran itu, getaran akan terjadi jika adanya simpangan. Simpangan itu apa? Simpangan atau gangguan. Misalnya, bandul berada pada posisi diam, pada titik O. Kemudian kita tarik bebannya, bandulnya ke posisi A. Nah, posisi A inilah yang dinamakan dengan simpangan. Ya. Nah, gerakan bandul, ketika bandul ini kita tarik dari titik O ke titik A, maka dia akan bergerak. Ya, gerakan bandulnya dari A bergerak ke O, ya, ke titik keseimbangan, kemudian bergerak ke B, dia menyimpang, kemudian kembali lagi ke titik O dan kembali lagi ke titik awal A. Jadi gerakan itu disebut dengan satu getaran. Jadi satu getaran itu adalah gerakan dari titik A ke O, kemudian ke titik B, kembali ke titik O, dan kembali ke titik awalnya itu A. Satu kali getaran. Sedangkan jika gerakan bandul dari titik A, kemudian bergerak ke titik O, kemudian bergerak ke titik B, itu disebut dengan setengah getaran. Jadi paham ya, kalau satu getaran itu adalah gerakan bolak-balik yang melewati titik keseimbangan. Nah, pada getaran ada beberapa besaran. Besaran apa saja? Yang pertama yaitu adalah amplitudo. Apa amplitudo? Nah, lihat di gambar bandul sederhana tadi ya. Kalau misalnya amplitudo itu adalah simpangan terjauh yang dapat dicapai benda. Jadi misalnya bandul berada di titik O, kita tarik simpangannya, dia akan berada pada simpangan terjauh, yaitu di sini titik A atau titik B ya, seharusnya titik B. Titik B. Nah, bagaimana
Simpangan jauh ini apa? Jadi amplitudo itu benda itu ketika sampai pada simpangan terjauh dia akan berhenti sejenak, ya. Jadi ketika dia jarak terjauh nih, ketika ditarik dia berhenti, kemudian akan bergerak lagi. Itu yang dinamakan dengan amplitudo. Nah, jadi jarak amplitudo kalau pada bandul ini dapat kita ukur yaitu dari titik keseimbangan OA, itu OA adalah jarak amplitudo atau OB karena titik A dan titik B itu adalah simpangan terjauh atau amplitudonya. Jadi sudah paham ya? Kemudian besaran yang kedua itu ada yang namanya periode. Nah, periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Besaran periode ini secara matematis dirumuskan T, jadi T sama dengan T per N, T kecil per N. Nah, T besar itu adalah periode getaran, satuannya sekon. Kemudian T kecil itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran dalam satuan sekon, sedangkan N adalah jumlah getaran. Nah, yang ketiga, besaran yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah getaran yang dihasilkan dalam 1 detik atau dalam 1 sekon. Secara matematis, frekuensi dirumuskan F sama dengan N per T. N adalah jumlah getaran, sama ya, seperti pada periode. Kemudian T kecil adalah juga sama, waktu yang diperlukan dalam 1 sekon. Nah, kalau kita lihat, ya, kita lihat rumus dari periode dan frekuensi, ini dia berkebalikan. Kalau pada periode T per N, kalau frekuensi N per T, artinya dia hubungannya adalah terbalik ya. Maka makin banyak jumlah getaran dalam waktu tertentu, maka akan makin pendek waktu getarnya. Ya. Hubungan antara periode dan frekuensi dapat kita lihat, maka F sama dengan itu adalah 1/T atau 1 dibagi periode atau T itu adalah 1/F, 1/F. Nah, ini ya yang di bawah dapat kalian lihat. Jadi hubungannya adalah berkebalikan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Silakan kalian jawab di kolom komentar. Yang pertama, perhatikan gambar di samping, gambar bandul sederhana. Sama ya dengan gambar yang tadi. 1, tuliskan titik keseimbangan pada bandul. Jadi kalian tentukan yang mana titik keseimbangan. Yang kedua, tuliskan amplitudo pada bandul. Dan yang ketiga, kapan bandul dikatakan melakukan satu getaran. Nah, silakan jawab ketiga pertanyaan ini di kolom komentar. Nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai gelombang. Kalau tadi adalah getaran, sekarang gelombang. Gelombang, pernahkah kalian mendengar mengenai gelombang air laut? Ya, atau gelombang radio? Jadi sebenarnya gelombang itu apa? Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi ketika ada getaran yang merambat, ya, maka akan terbentuklah gelombang. Jika tidak ada getaran yang merambat, maka tidak akan muncul gelombang. Untuk memahami mengenai gelombang, kita perhatikan ke sini ya. Jadi gelombang itu berdasarkan jenis energinya terbagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Perbedaannya, gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat. Lihat ya, yang merambat itu apa? Getaran. Sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk merambat. Contoh gelombang mekanik itu ada gelombang tali, gelombang bunyi, gelombang air. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik itu ada contohnya gelombang cahaya.
Nah, selanjutnya kita gelombang berdasarkan arah rambatnya dibagi menjadi dua juga, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getaran gelombangnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya gelombang tali, gelombang air laut, gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik ini termasuk ke dalam gelombang transversal. Sedangkan kecuali gelombang bunyi ya. Sedangkan gelombang bunyi itu termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Apa? Gelombang longitudinal ini arah getarannya atau arah getaran mediumnya itu sejajar dengan arah rambat gelombang. Ingat ya, transversal tegak lurus, kalau longitudinal dia sejajar. Seperti apa bentuknya? Bedanya kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini contohnya. Untuk gelombang transversal, perhatikan gambar. Jadi gelombang transversal yang bagian kiri ya. Pada gelombang transversal ini, kita dapat mengukur panjang gelombang. Nah, panjang atau pendek gelombang itu dapat diukur dan dinyatakan dalam lambda. Tuh, simbolnya ya, lambda. Bacanya lambda. Panjang gelombang pada gelombang transversal, ya ini adalah jarak satu puncak dan satu lembah. Jadi satu puncak itu pada grafik simpangan gelombang transversal dapat dilihat itu adalah ABC. ABC bagian atas itu adalah satu puncak, sedangkan satu lembah itu bagian bawahnya ya, di bagian bawah, di sumbu bawah, yaitu bagian CDE. Nah, jadi jarak antara satu puncak dan satu lembah itu dinamakan dengan satu gelombang atau satu lambda. Kemudian panjang gelombang juga dapat dinyatakan yakni jarak puncak ke puncak. Nah, jadi pada gambar itu ada berapa puncak? Puncaknya yang pertama itu D ya, bagian paling atas, kemudian ada F. Nah, jarak dari B ke F itu merupakan satu gelombang. Dan jarak dari lembah ke lembah juga, yakni dari D ke H yang bagian bawah itu merupakan satu lambda atau satu panjang gelombang. Sedangkan pada gelombang longitudinal ini terdiri dari yang namanya rapatan dan renggangan. Beda ya. Kalau transversal ada puncak, ada lembah. Kalau di longitudinal ada rapatan dan ada renggangan. Satu panjang gelombang ini terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, jadi jarak dari satu renggangan dan satu rapatan yang terdekat itu dinamakan satu gelombang atau satu lambda. Nah, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan dua macam gelombang berdasarkan arah rambatnya. Dan yang nomor 5, gelombang yang memerlukan medium untuk merambat disebut. Silakan kalian jawab di kolom komentar. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai hubungan cepat rambat, frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Ingat, gelombang adalah getaran yang merambat. Maka, besaran yang ada pada getaran yang sudah kita bahas tadi, seperti frekuensi, periode, nah itu juga ada pada gelombang. Nah, sekarang ada yang namanya cepat rambat ya. Karena gelombang ini getaran yang merambat, maka ada cepat rambat. Berapa kecepatan si getaran merambat? Nah, karena gelombang menempuh jarak dalam satu panjang gelombang dan dalam waktu satu periode, maka kecepatan gelombang itu dirumuskan yaitu P sama dengan lambda per T. P adalah cepat rambat panjang gelombang, kemudian lambda adalah panjang gelombang, dan T adalah periode. Kemudian frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam satu detik. Ingat ya, F itu adalah kebalikan dari periode atau F sama dengan seperti yang di awal tadi ya, sudah dijelaskan. Maka cepat rambat gelombang itu dapat kita substitusikan rumus sebelumnya, kita ganti
kita gantikan menjadi P sama dengan F dikali lambda. Karena seperti sama dengan F. Maka bisa gunakan rumus yang mana kalau untuk menentukan jawaban cepat lambat? Bisa menggunakan yang atas, P sama dengan lambda dibagi T, atau yang di bagian bawah, P sama dengan F dikali lambda. Sesuai dengan yang diketahui pada soal. Perhatikan contoh soal. Di sini ada satu contoh soal. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, maka tentukan A. Cepat rambat gelombang, B. Frekuensi gelombang. Nah, kita tulis dulu nih. Diketahui perambatan gelombangnya di dalam pada permukaan air. Panjang gelombang, apa simbol panjang gelombang? Lambda. Lambda sama dengan 2 meter. Kemudian, kita lihat lagi soalnya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang, berarti ini adalah satu gelombang, satu getaran. Itu namanya periode. Simbolnya P besar. Tuliskan T sama dengan 0,5 sekon. Yang ditanya cepat rambat gelombang atau P. P sama dengan, karena diketahuinya adalah panjang gelombang dan frekuensi, kita masukkan rumusnya lambda dibagi T. 2 dibagi 0,5, itu hasilnya sama dengan 4 meter per sekon. Jadi, cepat lambat gelombang air adalah 4 meter per sekon. Yang kedua, ditanyakan frekuensi gelombang. F sama dengan 1 per T, karena frekuensi ini dia hubungannya berbanding terbalik dengan periode. Maka 1 dibagi 0,5 sekon sama dengan 2 Hz. Jadi, frekuensi gelombangnya adalah 2 Hz. Ya. Sekarang kita bahas mengenai bunyi. Nah, pasti bagaimana kalian dapat mendengar bunyi? Suara yang sering kita dengar itu lebih dikenal dengan bunyi. Bagaimana sih terbentuknya bunyi? Nah, jadi bunyi itu sampai di telinga karena merambat. Ya, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Jadi dia termasuk gelombang mekanik. Ya, gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Bunyi dapat terdengar jika ada 3 syarat. Yang pertama, jika ada sumber bunyi, ada medium atau zat perantara, dan ada pendengar atau alat penerima. Jenis-jenis bunyi, jadi bunyi dibedakan beberapa, diklasifikasikan menurut frekuensi dari bunyi itu sendiri. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, seperti hewan laba-laba, jangkrik, maupun anjing. Kemudian audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya sekitar 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia, tapi semakin bertambah usia seseorang manusia, maka kepekaannya terhadap pendengaran frekuensi bunyi juga akan semakin berkurang. Ya, jadi kenapa kalau kakek-kakek atau nenek yang sudah tua itu kadang ngomongnya harus lebih keras supaya terdengar oleh mereka. Kemudian yang ketiga, ini adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar dari 20.000. Jadi kalau sudah 20.000 ke atas itu dinamakan ultrasonik. Nah, ini hanya dapat didengar oleh seperti hewan kelelawar, lumba-lumba, dan juga anjing juga bisa. Pemanfaatan ultrasonik ini biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman laut dan biasanya juga digunakan untuk pemeriksaan USG atau ultrasonografi pada bidang kedokteran.
Selanjutnya kita bahas mengenai nada. Nah, nada, resonansi, dan pemantulan bunyi. Nada itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi getaran yang teratur. Nah, misalnya contohnya ketika bermain gitar, piano, kenapa bunyi yang terdengar itu enak gitu ya? Kenapa? Karena dia memiliki frekuensi getarannya itu teratur. Nah, jadi dia seperti ini, contohnya nih, ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Nah, frekuensinya ini teratur 264, kemudian 297, 330. Nah, perbandingannya ini dia teratur 24 ke 27, itu lipatan 3 kan? 27, 30, 32. Nah, jadi dia frekuensinya itu getarannya teratur sehingga enak didengar. Itulah yang dinamakan nada. Makin kuat bunyi, makin besar juga amplitudenya. Sedangkan makin kecil frekuensi, makin rendah bunyi tersebut. Selanjutnya resonansi. Resonansi itu adalah bergetarnya suatu benda karena benda lain bergetar. Nah, terjadi pada selaput tipis pada gendang telinga. Nah, jadi pada gendang mekanisme pendengaran ya, nanti kita bahas untuk selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu contohnya nih resonansi udara. Misalnya pada alat musik yang sering kita temui, misalnya pada gitar, kemudian pada kecapi atau pada kentungan gitu ya. Nah, kita lihat nih pada gitar. Kenapa gitar ini beda nih, gitar yang biasa ya, dengan gitar listrik beda bentuknya. Pada gitar ini ada rongga. Nah, rongganya itu berisi dengan udara. Nah, udaranya ini apa fungsinya? Fungsinya untuk ya resonansi tadi. Ketika senar gitar dipetik, maka terjadilah getaran yang kemudian terjadi resonansi di dalam gitar. Sehingga akan dihasilkan nada atau ya keluar nada atau bunyi yang indah ketika gitar dimainkan. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Jelaskan 3 jenis frekuensi bunyi. Sudah dibahas tadi ya. Silakan dijawab di kolom komentar. 3 jenis frekuensi bunyi. Jelaskan. Nah, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi terhalang oleh suatu pembatas. Jadi bunyi ini dapat dipantulkan. Kemudian pemantulan bunyi ini banyak dimanfaatkan untuk menentukan kedalaman air laut. Nah, bunyi pantul ini ada 3 macam. Ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi ini adalah antara bunyi asli dan bunyi pantul ini terdengar hampir bersamaan. Sedangkan yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam ini adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian bersama bunyi asli, sehingga bunyi aslinya terdengar tidak jelas. Nah, sedangkan yang ketiga, nah kalau gaung ini ya dapat terjadi pada ruangan yang agak luas, misalnya pada gedung bioskop atau gedung pertemuan. Nah, ini biasa terdengar gaung atau kerdam karena sebagian bunyi asli ini terdengar sehingga sebagian bunyi asli terdengar dengan bunyi pantulnya sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Kemudian gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas sesudah bunyi asli selesai. Nah, misalnya kalian berada di tempat yang ada tebing ya, misalnya pada tebing. Nah, ketika kalian berteriak, maka setelah kalian mendengar bunyi asli itu akan seperti menggema. Ada bunyi asli yang terulang kembali. Itu namanya menggema. Oke. Nah, sekarang materi pembelajaran kita sudah selesai.
Di sini ada penugasan yang kalian harus selesaikan di buku latihan, tapi jangan lupa untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi di kolom komentar. Nah, silakan kalian kerjakan tugas "Ayo Kita Pikirkan" dan "Ayo Kita Selesaikan" ini. Kalian salin soalnya di buku latihan, kemudian kalian kerjakan secara mandiri. Baik, Bu Rasa, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.